wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid, di mana mudah-mudahan dengan banyak bersyukur kepada Allah, kita menjadi hamba-hambanya yang mulia, hamba-hambanya yang dekat dengannya. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lafazkan ini bernilai pahala di sisi Allah, yang kelak di akhirat kita akan mendapatkan balasannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang tua kami, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita, yaitu kajian akidah, terlebih dahulu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Tujuannya adalah agar kita bisa akrab, bisa menjalin silaturahim lebih baik lagi, yang mungkin selama ini kita sudah ada bertemu di dunia maya, apakah itu di YouTube atau mungkin sudah pernah melihat. Karena kami pribadi, kami sehari-hari ditafakuh bersama kawan-kawan yang juga berdakwah dan menyampaikan kajian sesuai latar belakang keilmuan yang digeluti. Nah, perkenalkan, nama saya Wandi Bustami. Saya berasal dari Riau. Mungkin di antara orang tua kami atau para peserta ada yang berasal dari Riau, atau mungkin keluarganya yang berada di Riau. Karena bisa jadi di antara orang tua kami ini sudah ada yang punya cucu atau punya anak pastinya. Mereka mungkin bekerja di luar kota dan kemungkinan juga mereka juga berada di Riau. Riaunya saya berada di kota Pekanbaru, di jantung kota Pekanbaru. Saya berasal dari Kabupaten Kampar namanya. Kampar itu dari Pekanbaru dekat, karena perbatasan Pekanbaru dengan Kampar. Mungkin dari desa pedalaman ya lebih kurang 3 jam lah menuju kota Pekanbaru. Saya mengenyam pendidikan dari kecil sampai tamat MA, Madrasah Aliyah, atau setingkat SMA. Dulu SMU juga namanya. Nah, kemudian melanjutkan S1 di Al-Azhar Mesir University. Alhamdulillah, di sana saya menyelesaikan S1 lebih kurang 4 tahun, mengambil jurusan akidah dan filsafat. Pulang 2013, kemudian berdakwah lebih kurang 1 tahun di Pekanbaru, kemudian melanjutkan studi S2 di Ponorogo, Gontor Ponorogo, yaitu jurusan akidah filsafat. Karena memang kita sejatinya tidak bisa menguasai banyak ilmu saat ini. Mungkin ada orang yang mampu menguasai banyak disiplin ilmu, tapi itu tidak semua orang, hanya hitung jari saja. Maka kami mengambil jurusan akidah filsafat lagi untuk memperdalam lagi ilmu-ilmu terkait akidah. Karena memang pelajaran akidah merupakan pelajaran yang sangat dasar. Nah, insya Allah kita akan bahas nanti. Kenapa kita sebut dasar? Karena akidah itu adalah fondasi, basic. Kalau suatu bangunan itu fondasinya kuat, fondasinya kokoh, dan fondasinya fondasinya menggunakan bahan material yang banyak dan kuat, insya Allah bangunan itu akan kokoh. Maka demikianlah sesungguhnya mempelajari akidah ini. Karena akidah dia menjadi fondasi, menjadi dasar. Seseorang bisa berubah disebabkan fondasinya lemah. Dia sudah sholat, dia sudah puasa, tapi masih saja meninggalkan imannya misalnya.
Dan itu banyak terjadi. Kenapa bisa demikian? Karena sesungguhnya pondasinya belum diperbaiki. Pondasinya belum kuat, sehingga pondasi itulah yang rapuh sehingga menyebabkan ia meninggalkan akidahnya. Maka disitulah betapa pentingnya kita selaku muslim mempelajari akidah. Maka kami mengambil S2 untuk memperdalam lagi bidang studi akidah dan filsafat. Kenapa ada filsafatnya? Karena biasanya banyak subahat-subahat, banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang disusupi. Jadi kita terkadang bingung, orang Islam itu sendiri bingung. Maka ketika mereka bingung dan mereka memiliki pondasi yang kuat, kebingungan itu akan hilang. Tapi ketika seorang tidak lagi memiliki pondasi yang kuat, maka kebingungan itu semakin bertambah. Nah, kalau kebingungan semakin bertambah, alamatlah agama itu sebagai mainan. Agama sebagai pakaian belaka, tidak menjadi intisari dari perjalanan hidupnya. Maka mungkin itu sekedar perkenalan singkat ya. Tadi saya lihat juga peserta, di antara peserta ini Bunda kami Sri Restiowati juga tadi saya lihat, saya dengar komunikasi dengan salah seorang peserta juga. Nah, itu menandakan berarti Bunda kami Sri sudah akrab. Nah, mudah-mudahan dengan perkenalan singkat ini dapat mengakrab kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kajian kita. Nah, kajian kita ini sebanyak 12 kali pertemuan. Nah, 12 kali pertemuan dan 12 ini adalah kajian bersilabus. Artinya, kalau satu sesi saja tertinggal, maka nanti ilmu tentang akidah yang disampaikan ini bisa kurang, bisa pincang, disebabkan ada satu step atau satu pelajaran yang ia lewati. Maka kami berharap kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti pengajian kita mulai dari awal sampai nanti berakhir. Nah, tema kita apa yang akan kita angkat? Nah, pada pertemuan ini adalah muqaddimah, yaitu pengenalan dasar ilmu akidah. Maka nanti dalam pembahasan ini yang kita bahas apa itu ilmu akidah, kemudian apa pentingnya belajar akidah, kemudian apa dasar ilmu akidah, apakah ilmu akidah ini perkara yang diajarkan Nabi atau bukan, apakah orang yang tidak berakidah itu konsekuensi imannya bermasalah, apakah orang itu nanti yang akan kita bahas dalam pembahasan ini. Dan tadi malam sudah saya kirim juga filenya ke Ustadz kita, Ustadz Khairul Anam. Jadi beliau sudah kirimkan ke seluruh peserta untuk dibagikan. Nah, itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua ialah iman sebagai pondasi hidup seorang muslim. Karena tanpa iman tiadalah berguna amal. Iman itu menjadi dasar. Sebanyak apapun amal seseorang, namun tidak beriman kepada Allah, maka amalnya sia-sia. Faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan amal-amalnya itu seperti debu yang berterbangan. Apa sebab? Karena orang-orang kafir musyrik kala itu tidak beriman, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan kita bahas juga secara dalam pada pertemuan yang kedua. Karena mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita. Ustadz, bagaimana dengan orang yang beda keyakinan kita, namun mereka membantu orang Islam, membantu masjid, membantu santri, membantu pesantren. Bagaimana kedudukan amal mereka? Nah, dibahaslah pada pembahasan kedua ini. Yang ketiga nanti manfaat beriman dengan rububiyah Allah. Rububiyah di sini bukan rububiyah yang terdapat dalam kitab-kitab lain, tapi yang diajarkan oleh guru-guru kami di Jadi rububiyah di sini maknanya adalah semesta ini. Itu yang dimaksud dengan
dengan rububiyah di sini. Kemudian yang keempat nanti memahami konsep sifat-sifat Allah, yaitu sifat wujud. Apa makna wujud? Apa dalilnya? Nah, itu insya Allah akan kita bahas dengan panjang lebar. Yang kelima, pengaruh iman kepada malaikat dalam kehidupan. Sesungguhnya, adakah pengaruh keimanan kita dengan malaikat? Nah, karena malaikat makhluk yang tidak tampak, yang tidak bisa dilihat. Orang yang beriman, dia akan ada pengaruh dalam dirinya, yaitu dia akan rajin beribadah karena dia tahu setiap detiknya, setiap waktu ada yang memantau dan menulis setiap amal perbuatannya. Insyaallah nanti ini akan kita uraikan panjang lebar. Kemudian yang keenam, hikmah pengutusan Nabi dan Rasul serta kitabnya. Nah, yang ketujuh, dahsyatnya alam kubur. Ini penting karena di masa ini betapa banyak orang yang tidak percaya dengan azab kubur. Sebab bagi mereka azab kubur itu fiktif, tak bisa dirasakan dan tak bisa diuji. Secara sains tak berlaku, maka mereka pun mengingkarinya. Ada pula di sisi lain orang terlalu fanatik, ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Ekstrem kiri tak percaya sama sekali. Ekstrem kanan sangat percaya, sehingga kata dia bisa mendengarkan azab kubur melalui HP, melalui rekaman, sehingga dia meyakini bahwa azab kubur itu bisa didengar oleh manusia. Apakah benar demikian? Nah, insya Allah itu akan kita bahas. Kemudian yang kedelapan, mukjizat, karamah dan sihir. Nah, sekarang ini agak bingung kita. Setiap orang yang memiliki kelebihan dalam perkara gaib, maka dia anggap dia wali. Semua dianggap wali. Padahal orang itu tidak layak sebut wali. Nah, bisa jadi itu adalah sihir, tapi disebut karamah. Nah, bisa jadi itu adalah mukjizat. Mukjizat berlaku hanya kepada Nabi. Mukjizat Nabi, karamah untuk wali, kemudian sihir untuk orang-orang yang tidak beriman. Nah, kemudian yang kesembilan, mengenal Allah. Ya, slide-nya belum bergeser. Ya, ini karena kita menyebutkan dulu 12 pertemuan. Mengenal aliran-aliran dalam Islam beserta konsepnya. Ya enggak apa-apa Ustaz Khairul Anam. Ustaz di slide digeser aja slide-nya. Kemudian mengenal aliran dalam Islam. Nah, ini penting sekali karena aliran banyak sekali nanti. Kita ini termasuk aliran apa? Jangan-jangan salah aliran kita ini. Sehingga nanti iman tak dinilai. Maka jangan sampai kita salah dalam memilih aliran ini. Aliran di sini penting. Kemudian ke-10 tanda-tanda kiamat kecil dan besar. Yang 11 syafaat agung, syafaat Rasulullah. Yang ke-12 bahagia, sengsara, rezeki, musibah dan dalam tinjauan akidah. Nah, itulah nanti yang akan kita bahas. Ya, mohon maaf mungkin agak terlalu panjang ya. Tapi ini penting saya sampaikan agar kita semua tahu bahwa inilah nanti yang akan kita bahas selama 12 pertemuan yang akan datang. Oke, baik. Fadhol Ustaz. Slide-nya di share. Nah, selama ini kita sering dengar apa itu akidah. Akidah itu aslinya bahasa Arab. Bahasa Arab itu Bunda. Bahasa Arab ya, bukan bahasa Betawi, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Minang, tapi bahasa Arab akidah. Nah, kata akidah ini itu di dalam bahasa kita sering dipakai. Misalnya akad nikah, akad jual beli. Nah, akad itu apa maknanya? Akad itu maknanya ikatan. Nah, akidah itu artinya ikatan. Makna ilmu akidah. Akar katanya apa? Aqada yaqidu aqidatan. Karena bahasa Arab itu hampir seluruh kata itu memiliki kata dasar. Nah, akidah berapa huruf itu? Ain, qaf, ya sukun, dal, kemudian ta marbutoh. Berarti 5 huruf. Ya, dari yang 5 huruf ini aslinya cuma 3, yaitu aqada yaqidu aqidatan. Artinya rabata yarbutu rabatan, mengikat. Maka makna secara bahasa akidah itu artinya adalah ikatan. Ikatan. Nah, dalam hal ini karena pembahasan kita adalah tentang ketuhanan, adalah ikatan keimanan, ikatan hati. Akidah itu adalah berada di hati, di dada. Nah, yang penentu itu adalah yang berada dalam keyakinan. Keyakinan memang tak dapat dilihat.
tetapi dia ada. Maka diikatlah manusia itu dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ikatan itu lepas sampai kita meninggalkan dunia ini. Tidak boleh seorang muslim melepaskan ikatan itu. Maka kalau khatib naik mimbar, dia akan berpesan. Apa pesannya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai kaum beriman, janganlah kalian wafat, janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal illa kecuali antum muslim, kecuali kamu dalam keadaan berserah diri. Berserah diri maknanya adalah tetap dalam terikat. Jadi kita ini disebut abdun, hamba. Abdun, hamba artinya. Maka hamba itu ya terserah tuannya. Maka kemanapun tuan itu pergi, hamba ikut pergi. Apapun yang diinginkan oleh tuannya, hamba harus melakukannya. Karena ada ikatan. Dibelilah budak belian dari Eropa, dari Ethiopia, namanya Bilal bin Rabah. Dibeli oleh tuannya. Ikatan antara si budak dengan si tuan ini tak akan pernah lepas selama dia dimerdekakan. Nah, jadi ikatan itu terus akan berlaku sampai nanti manusia itu meninggalkan dunia yang fana ini. Manusia akan masuk ke alam yang keempat, namanya alam barzakh. Di sana manusia pasti akan bertemu dengan penciptanya. Yang kita ikat hati kita, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna secara bahasa. Maka kata ikatan ini dalam Al-Qur'an banyak disebutkan. Misalnya bisa kita buka dalam surat Toha ayat 27. Jadi kata Nabi Musa, wahlul uqdatan min lisani. Ya Allah, lepaskanlah. Nah, wahlul itu katanya halal. Halal bihalal, lepaskan. Wahlul uqdah, lepaskanlah uqdah. Ain qaf dal. Ingat, dia tiga akar kata, ain qaf dal. Kekakuan, yaitu ikatan dari lidahku. Kenapa Nabi Musa bermohon demikian? Karena sejarahnya ketika Nabi Musa kecil, Nabi Musa tertelan atau termakan bara api yang diberikan oleh Fir'aun. Nah, itu makna ikatan. Dalam surat Al-Falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Nah, karena tukang sihir itu dia akan mengikat buhul-buhul, dan akan menyihir orang-orang yang disuruh oleh tuannya. Jadi dari ikatan itulah diikat. Lalu kemudian setelah itu kita pun dianjurkan oleh Nabi sebelum tidur ucapkanlah 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, untuk menghindarkan diri kita dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Nah, terjagalah diri kita ketika kita tidur. Baik Ustaz, lanjut Ustaz. Nah, itu secara bahasa tadi ya. Nah, tak akan sampai pemahaman yang sempurna terkait makna akidah ini sebelum kita memahaminya secara bahasa dan secara istilah. Istilahnya apa? Istilah itu terminologi, ya kan? Yaitu ma yanaqidu alaihi qalbul mar'i wa yajzimu bihi. Nah, sesuatu yang mengikat atasnya hati seseorang. Jadi yang diikat adalah hati kita. Hati ini maknanya keyakinan kita. Keyakinan kita jangan sampai putus. Sama seperti orang yang menikah, diikat dengan ikatan suci. Bisa putus, bisa putus. Kapan ikatan itu putus? Kalau salah satunya melanggar. Mohon maaf sekali. Misalnya yang ini melanggar nih, karena mungkin berbuat yang tidak sesuai dalam aturan rumah tangga yang mereka bina. Akhirnya putuslah ikatan itu, berpisah. Manusia bisa putus ikatan dengan Allah? Bisa. Mereka murtad, meninggalkan agamanya, dan tidak lagi kembali kepada agama Islam. Terputus, amalnya sia-sia. Nah, itulah yang disebut dengan ma yanaqidu alaihi qalbul mar'i wa yajzimu bihi. Mesti dikuatkan ikatan itu, dikencangkan ikatan itu. Bagaimana caranya? Itulah dengan pelajari sifat-sifat Allah. Kita dikenal Allah sudah, kita dikenal sifat-sifat Allah sudah, tapi terkadang orang banyak lemah
ketika mereka ditimpa musibah. Ada orang berkata begini, ya Allah, Allah ini tak adil ya kepada saya. Kenapa keluarga saya saja yang dipanggilnya? Kenapa hanya keluarga saya yang diberi sakit? Kenapa? Dan kenapa? Muncul pertanyaan demikian disebabkan lemahnya akidah dia, lemahnya iman dia, lemahnya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti wayadzimu bihi, dan mesti kita kuatkan ikatan itu, jangan sampai kendor. Wayattakhidhu dinan madhhaban, dan dia jadikan suatu mazhab atau suatu agama, bihaitsu la yatatarraku ilaihi syakku fi, sehingga tidak ada lagi keraguan. Pernah kita ragu dengan Allah? Pernah kita ragu dengan keputusan Allah? Pernah kita menyesal dengan keputusan Allah? Pernah kita mengumpat dengan pemberian Allah? Kalau pernah, berarti masih ragu. Kalau pernah ragu dengan apa yang ditetapkan Allah, maka mesti cepat-cepat bertaubat. Mesti mempelajari, memperdalam ilmu akidahnya. Mesti mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita buatkan contohnya. Kita buka nanti sesudah jawabnya. Fahiya hukmu zihnil jazim aw ma yanaqidu alaihi ad-dhamir. Sama, yaitu menguatkan domir, hati, atau al-imanu jazim, atau iman yang kuat, alladzi yatarattabu alaihi al-qasdu wal qawlu wal amal bimuqtadah, yaitu iman yang kuat yang berdasarkan ada niat, ada perkataan, ada perbuatan. Jadi dalam beramal ini, dalam berakidah ini, tidak cukup hanya niat saja, mesti diucapkan, kemudian mesti diamalkan. Niat wajib, mesti diucapkan juga, dan mesti diamalkan bimuqtadah, sesuai perintah ketentuannya. Itu secara istilah. Ya, taib Ustaz. Nah, dalilnya apa? Dalilnya banyak sekali ya, Bunda ya. Nanti bisa kita buka Al-Quran, banyak sekali dalilnya. Kita ambil satu saja, Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Allah di sini panggil orang beriman ya, bukan ya ayyuhan nas. Karena atau ya ayyuhal muslim. Karena orang beriman itu lebih khusus dibanding orang muslim. Jadi begini logikanya. Dalam ilmu mantik itu diajarkan. Setiap yang beriman itu pasti muslim, dan tidak setiap yang muslim itu beriman. Nah, itu kita belajar dulu ilmu mantik tingkat 1 di Al-Azhar. Nama pembahasannya taqabul al-faz. Mungkin Ustaz Ana mungkin masih ingat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu wafat, janganlah kamu meninggal kecuali kamu muslim, yaitu kamu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya. Ada ayat yang lain? Banyak sekali. Maka kita cukupkan satu ini saja. Oke, baik Ustaz. Nah, kenapa harus belajar akidah? Nah, coba lihat hadis ini. Jadi dari Jundub bin Abdullah, qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanu hazawiratun. Jadi suatu ketika Jundub bin Abdullah bersama kami, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, kami waktu itu masih anak-anak muda yang kuat. Maka ketika mereka muda itu fata'allamal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Jadi perlu digarisbawahi ya. Sebelum kita belajar yang lain, iman dulu. Percaya dulu, believe. Kalau sudah muncul kepercayaan, apapun pasti akan dilakukan. Belajar Al-Qur'an, gimana mau belajar Al-Quran kalau dia tidak percaya Al-Quran itu kalamullah? Bagaimana mungkin dia belajar solat kalau solat itu dia tak percaya solat itu adalah perintah Allah? Bagaimana mungkin dia membayar zakat, berangkat haji, membantu orang susah kalau tak percaya bahwa apa yang dilakukan itu adalah bermanfaat baginya? Bagaimana mungkin dia belajar fikih kalau dia tak percaya fikih itu dari para ulama yang diambil intisarinya dari perkataan Nabi, dari hadis Nabi? Maka apapun yang dipelajari seorang mesti percaya dulu, mesti iman dulu, iman.
Kalau sudah percaya nanti baru enak. Karena kita lihat sejarah Nabi ketika berada di kota Mekah Al-Mukarramah, lebih kurang 13 tahun Rasulullah di kota Mekah, itu yang ditanamkan adalah keimanan. Solat atau perintah solat itu baru turun pada tahun ke-10 kenabian. Perintah solat itu. Berarti tahun pertama sampai tahun ke-10 apa yang mereka lakukan dan apa perintahnya? Perintahnya hanya beriman, beriman, beriman. Kuatkan dulu pondasi. Jangan sampai pondasi ini lemah. Coba lihat hasilnya. 10 tahun dididik oleh Nabi, ketika sampai di kota Madinah ataupun diperintahkan oleh Nabi, oleh Allah melalui lisan Nabi, bahwa mereka harus hijrah, harus meninggalkan kota kelahiran mereka. Kalau kita lah yang lemah-lemah iman itu, mungkin sulit kita untuk meninggalkannya. Karena di situ mata pencaharian, karena di situ ada keluarga besar, di situ ada sahabat, ada teman, ada kedudukan, mungkin sulit kita akan meninggalkannya. Tetapi sahabat karena sudah dibekali iman, semua tak ada berharga lagi. Maka ditinggalkanlah itu untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Maka iman itulah yang menjadi barometer dalam melakukan apa saja. Nah, ketika sampai di kota Madinah, disuruh berjihad, disuruh berinfak, tak tanggung-tanggung. Kalau sekarang umat Islam mungkin agak sulit disuruh berinfak seperti infaknya Abu Bakar. Karena kita ini iman kita lemah. Disuruh sholat saja kadang kita malas. Disuruh mengaji saja kadang malas. Disuruh bersedekah mengeluarkan sesuatu kadang malas. Apa sebab? Karena iman lemah. Karena kepercayaan, belief kepada Allah itu kurang. Maka itulah sebabnya kenapa penting kita mempelajari ilmu akidah ini. Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Tsumma ta'allamnal Qur'an. Baru setelah kita percaya bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, fazdadna bihi iman. Bertambahlah imannya. Karena dalam program ini ada fikih, ada tasawuf. Nah, itu dasar dengan keimanan dulu, percaya dulu. Kenapa belajar akidah? Karena percaya. Jadi itu iman jadi pondasi dasarnya. Maka kenapa harus belajar akidah? Itulah karena akidah atau iman itu sama ya. Next. Nah, dalil kedua. Huzaifah. Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar beriman dulu, belajar iman terlebih dahulu sebelum belajar Al-Qur'an. Sesungguhnya kalian mempelajari Al-Quran sebelum pelajari iman. Sedangkan kalian belajar Al-Quran terlebih dahulu sebelum pelajari iman. Maknanya, jangan sampai kita melakukan sesuatu itu kita tidak percaya terlebih dahulu. Mesti percaya dulu. Orang bisnismen saja belum nampak lagi oleh mereka untung itu, tapi sudah ada keyakinan pasti untung. Mari kita buat pasti untung. Karena dari iman dulu dia percaya bahwa pasti akan untung, pasti akan dapat, pasti akan begini-begini. Nah, itulah dasarnya. Oke, baik, next. Nah, sumbernya apa? Sumbernya tidak lepas dari Al-Quran dan hadis. Jadi, kalau ada yang bilang nanti, itu belajar akidah, itu belajar ilmu ini, tak ada dasarnya. Tidak. Semua yang kita buat ini dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Maka nanti dalam pembahasan kita akan jumpai ada Al-Qurannya, ada hadisnya. Kemudian dikuatkan dengan pendapat-pendapat para ulama. Tak akan mungkin kita mampu belajar iman, belajar akidah, belajar Islam tanpa kembali back to Quran, kembali kepada Al-Quran. Baik, fadhil Ustaz. Nah, kapan pertama kali manusia berakidah? Nah, ini dia. Jadi beriman tadi. Kapan pertama kali manusia itu mengikat batinnya, mengikat jiwanya, mengikat keyakinan kepada Allah? Itu ketika manusia berada di alam ruh. Para ulama menyebutkan alam itu ada 5. Yang pertama namanya alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Kita sekarang di tengah-tengah ini, alam dunia. Setelah itu nanti kita pasti akan kembali ke alam barzakh. Di alam barzakh kita ngapain? Ada pembahasan khusus itu. Itu sudah saya bahas, sudah saya tulis dalam buku saya, Perjalanan Negeri Akhirat. 5 jilid. Insyaallah proses dalam cetak sekarang ini.
Itu diceritakan semua seperti apa manusia di alam barzah dan seperti apa manusia nanti di akhirat. Sekarang, kapan manusia itu berakidah? Ketika mereka berada di alam arwah. Maka Allah abadikan. Apa kata Allah? Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka. Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman. Jadi ketika berada di alam arwah, Allah sudah berfirman dan dikumpulkan seluruh manusia ketika itu. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Dan ketika itu kita ternyata menjawab. Qalu, mereka menjawab, yaitu mereka itu adalah manusia yang berada di alam arwah itu, yang belum berbentuk manusia lagi, masih berbentuk ruh. Qalu bala syahidna, betul ya Allah, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Dan dulu ternyata di dunia kita telah bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan kita, Allah Rabb kita. Tapi ketika berpindah ke alam kedua, di alam rahim, mulailah lingkungan itu mempengaruhi. Kemudian masuk mereka ke alam dunia, dipengaruhi lagi oleh lingkungannya. Maka lingkungan itulah yang sangat menentukan keimanan seseorang. Bisa jadi orang awalnya dia muslim yang taat, yang baik, tapi karena lingkungannya mungkin tidak mendukung, akhirnya ia berpindah. Saya punya cerita. Enggak. Jadi ada seseorang ibu-ibu yang dia dari kecil muslim. Sampailah umur 24 tahun. Kemudian karena dia berada di lingkungan orang-orang yang tak seagama dengan dia, kemudian basic agamanya pun lemah. Karena tak solat, ya Islam hanya sebagai Islam saja, Islam KTP, Islam keturunan. Tak puasa di bulan suci Ramadan, bayar zakat ada bayar zakat, tapi amalia-amalia tidak lakukannya. Dan yang paling parahnya lagi, tidak belajar ilmu agama. Akhirnya apa? Akhirnya suka dengan seorang laki-laki, kemudian dia menikah dengan laki-laki itu. Ternyata laki-laki itu adalah beda agama dengan dia, pemuka agama dalam agama laki-laki tersebut. Tak tersebut ya nama agamanya. Tapi akhirnya dia meninggalkan Islam. Terlepaslah akidah tadi. Terlepas. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh lingkungan tadi. Maka ujung ayat Allah katakan, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kamu nanti akan berkata juga bahwa saya lupa ya Allah. Kita ini al-insan, pelupa. Tak ada manusia yang tak lupa. Karena lupa itulah diingatkan dalam program yang mulia ini. Karena lupa itulah ada namanya tausiah-tausiah. Karena lupa itulah adalah buku-buku. Karena lupa itulah karena kita mengadakan pelajaran-pelajaran. Tujuannya supaya yang lupa itu kita ingat kembali. Jadi dalilnya Al-A'raf 172. Next Ustaz. Nah, ini ingat ya, kita masih muqaddimah ya. Kenapa belajar akidah, apa dalil akidah, kemudian apa dasar akidah, kapan berakidah. Nah, sekarang nama-nama lain ilmu akidah. Nanti kita jangan bingung. Kadang di sana ada kajian apa? Kajian tauhid. Kajian tauhid itu kajian apa ya? Nah, kajian tauhid juga kajian keimanan. Tauhid akar katanya wahada yuwahidu tauhid. Biasanya orang Islam atau orang Indonesia menyebutnya begini, tauhid satu, karena tauhid itu artinya mengesahkan. Siapa yang diesahkan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebut juga ilmu akidah itu dengan ilmu tauhid. Yang kedua namanya ilmu usuluddin. Usul artinya dasar, din artinya agama, dasar-dasar keagamaan atau dasar-dasar yang berada di dalam agama Islam. Yang dasar itu yang apa? Agama ini ibarat pohon. Pohon itu ada akar, ada batang, ada cabang. Yang akar itu adalah iman tadi. Yang batang itu solatnya, as-salatu imanuddin. Kemudian ranting-ranting itu adalah ibadah-ibadah yang lain. Buahnya hasil dari ibadah itu. Maka orang yang imannya kuat, akarnya kokoh, batangnya kokoh, rantingnya banyak, buahnya banyak,
maka dia akan merasakan manisnya dalam beribadah. Nah, itulah disebut dengan usuluddin, usul dasar din agama. Kemudian nama lain adalah ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini muncul karena pada abad ketiga Hijriah banyaknya aliran-aliran atau pemikiran-pemikiran filsafat yang diterjemahkan oleh ulama Islam ke dalam Islam pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid terjadilah penerjemahan besar-besaran. Maka positifnya adalah banyaknya hidupnya diskusi keilmuan. Tapi negatifnya muncullah pemikiran-pemikiran. Nah, sebelum itu sudah ada Mu'tazilah. Nanti akan kita bahas insya-Allah ya pada pembahasan pertemuan yang ke-11. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, itu disebut ilmu kalam. Kalam artinya berbicara. Karena ilmu kalam ini ilmu yang banyak berbicara. Tujuannya adalah untuk sampai kepada kesimpulan bahwa Allah itu Esa. Nah, dapat dengan ilmu kalam. Banyak buku-bukunya. Kemudian ilmu fikih akbar. Fikih artinya paham, akbar artinya besar. Ada akbar, ada asghar. Fikih asghar, fikih kecil. Fikih akbar, fikih besar. Fikih kecil adalah solat, puasa, zakat, haji, umroh, keluarga. Itu dalam Islam disebut dengan fikih kecil. Fikih akbar, kenapa disebut akbar? Karena membahas yang dasar tadi. Membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buku ini ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian yang berjudul dengan Al-Fiqhu Al-Akbar, disarah oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian disarah juga oleh Sultan Mullah Ali Qori dan ulama-ulama lainnya. Banyak. Kemudian yang kelima, namanya ilmu as-sunnah. Ilmu as-sunnah ini ditulis oleh, kalau tak salah, Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya as-sunnah. Dan Al-Lalaka'i, banyak ilmu lain. Nah, ilmu as-syariah. Ilmu as-syariah ini ditulis oleh mantan Syekh Azhar ya. Kalau tak salah namanya Syekh Saltut yang berjudul Asy-Syariah Syariah wal Hayah. Nah, jadi Asy-Syariah itu membahas tentang ilmu-ilmu tentang akidah. Kemudian ilmu iman. Banyak tentang ilmu iman. Iman arti percaya. Yang terakhir ilmu nazar atau istidlal, ilmu untuk berdebat. Itulah nama-nama lain dari ilmu akidah. Baik Ustaz, next. Nah, kenapa ilmu akidah ini muncul? Mungkin ini pertanyaannya. Apakah ilmu akidah ini sudah ada zaman Nabi? Jawabannya sudah ada. Jadi zaman Nabi ilmu akidah ini sudah ada, tapi belum termodifikasi, belum ditulis dalam disiplin ilmu. Embrio dari semua ilmu-ilmu yang ada sekarang ini sudah ada zaman Nabi. Ilmu keluarga secara disiplin ilmu belum ada, tetapi Nabi sudah mencontohkan. Kayak nanti ini bahas oleh Ustaz Anam atau Ustaz yang yang membahas tentang ilmu keluarga ini, dalilnya Al-Quran hadis. Dan Nabi sudah contohkan. Ilmu tajwid baru dibukukan abad ke-6 oleh Al-Jazari. Tapi sebelum sudah ada. Itu oleh riwayat Al-Hafaz, kemudian dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah dan seterusnya. Nah, ilmu akidah pun demikian, sudah ada embrionya, sudah ada zaman Nabi, tapi belum terdokumentasikan dalam disiplin ilmu yang mapan. Nah, maka muncul. Awalnya adalah munculnya kelompok-kelompok Islam yang mengatasnamakan, ini terbalik salah tulis, mengatasnamakan Islam. Kemudian banyaknya penyimpangan dalam ajaran Islam. Kemudian membentengi umat Islam dari aliran-aliran sesat. Nanti muncul ada kelompok Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Ibadiyah yang mau disahkan di negeri tercinta ini. Ya, Bahai ya. Kemudian munculnya yang Ahmad Musodek yang dari India, Mirza Ghulam Ahmad, macam-macam. Nah, maka muncul ilmu akidah untuk membenteng itu semua agar umat Islam tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang subhat tadi yang dapat mengikis imannya. Baik, lanjut. Nah, kenapa harus belajar ilmu akidah? Nah, ini alasannya. Menjaga manusia dari perbuatan syirik. Jadi begini, ada orang buka usaha.
Kalau dia memajang foto tertentu, dia meyakini usahanya laris. Itu syirik itu. Masa larisnya jualan dia karena foto? Ada jemaah kita berangkat umroh, sampai di sana mencari batu yang dapat melariskan dagangan. Carilah batu. Ini khurafat ini, syirik jadinya. Banyak lagi contoh yang lain. Kemudian menyelamatkan manusia di akhirat. Kalau tak berakidah, seperti yang kita sebutkan tadi, faja'alnahu haba'an mansura, tak bernilai. Sebanyak apapun amal kita, 1 triliun atau 1 kuadriliun, 1000 triliun berarti, atau 1.000.000 triliun itu septiliun namanya. Banyak. Mungkin kalau dibelikan cendol mungkin banjir mungkin Malaysia. Tapi tak bernilai. Tak ada nilainya. Jadi tak ada guna kalau tak beriman. Kemudian mencetak manusia-manusia yang berprinsip. Orang beriman itu akan teguh pendirian. Dia tak akan mau diombang-ambing oleh pemikiran-pemikiran yang datang kemudian. Karena manusia ini unik, bunda sekalian, unik sekali. Ada sesuatu yang baru, dia ikut. Ada sesuatu yang baru, dia ikut. Ada orang ngaku jadi nabi, dia ikut. Ada yang ngaku jadi malaikat, dia ikut. Ada yang ngaku jadi Tuhan, ikut juga. Macam-macam. Ada di Indonesia yang ngaku nabi, ada. Yang ngaku malaikat, ada. Yang ngaku Tuhan, ada juga. Ada pengikutnya, ada. Jadi kalau kita mudah ikut-ikutan, yang bermasalah adalah akidah. Dia solat juga, dia puasa juga, dia umroh juga, tapi datang sesuatu yang baru dalam pemikirannya. Ini unik ini. Dia ikut-ikutan. Dia sampai kita ikut-ikutan. Caranya gimana? Kalau kita belajar akidah. Dan melahirkan manusia-manusia hebat dan kuat. Melahirkan manusia kreatif dan produktif. Next, Ustaz. Nah, bagaimana cara mempelajari akidah? Back to Quran dan As-Sunnah. Tak ada jalan lain. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mesti memiliki guru. Tak bisa akidahnya belajar sendiri-sendiri. Sesat nanti. Menyimpang jadinya. Nah, itulah orang kena belajar akidah. Pergi dulu bersemedih di bawah bukit, di bawah kaki Gunung Lawu. Bersemedih 2 tahun di sana. Pulang-pulang pakai sorban besar. Jadi tuan guru. Jadi syekh. Yang diajarkannya entah apa-apa. Nah, ini mesti berguru. Ada sanadnya. Saya belajar dengan guru saya di Al-Azhar. Dapat sanad keilmuan. Ustaz Anam belajar dapat sanad keilmuan. Gurunya itu belajar juga ke gurunya. Gurunya belajar ke gurunya. Gurunya belajar ke gurunya. Sampailah kepada Rasulullah SAW. Mesti berguru. Yang sampai kita belajar meraba-raba sendiri. Karena kata ulama, laula isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tak ada sanad keilmuan guru, orang akan berkata semaunya. Begini menurut saya, tak bisa. Lanjut Ustaz. Nah, siapa pertama kali mengajak ilmu akidah? Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ini dah mafhum lah. Itu yang disebut dengan sanad tadi. Sanad keilmuan. Terus. Nah, akidah itu harus seperti pohon kurma. Jadi disebut seperti pohon kurma. Karena, kenapa disebut akidah itu seperti pohon kurma? Karena pohon kurma itu akarnya tertanam kokoh. Kemudian ketika ada angin kencang, itu jarang sekali kita dengar atau kita lihat pohon kurma itu tumbang. Angin ini maksudnya adalah kalau pokok akasia berdiri sendiri dia, datang angin kencang, itu akan mudah terbongkar karena akarnya tidak kuat. Maka Allah umpamakan, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha fis sama'. Sabitun far'uha fis sama. Yaitu kalimat yang baik, kalimat tauhid, kalimat iman tadi seperti pohon yang baik. Aslinya akarnya itu sabitun, kokoh. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya, daun-daunnya ke atas. Tu'ti ukulaha kulahin bi'izni rabbiha. Dia memberi atau berbuah setiap saat. Tak ada musim-musimnya kurma itu.
Wa yadriballahu amsalin nasi la'allahum yatadzakkarun, dan Allah berumpamaan kepada manusia agar manusia itu berpikir. Maka iman itu seperti pokok kurma yang akarnya mesti kuat, akarnya mesti kokoh. Kemudian kalau ada angin yang meniup, yang bertiup, yang berusaha untuk menumbangkannya, maka pohon kurma akan tetap tegak berdiri, kokoh berdiri. Nah, seperti itulah kita ketika beriman, jadilah seperti pokok kurma. Ketika ada orang yang mengajak kita, ayo masuk aliran itu yuk. Oh enggak perlu. Kenapa? Itu kan aliran baru. Itu visioner. Sangat bagus sekali. Enggak, saya sudah punya keyakinan. Dasarnya Al-Quran, dasarnya hadis. Dia Al-Quran hadis juga. Tengok dulu seperti apa yang diajarkannya. Jadi kita tidak mudah ikut-ikutan. Nanti datang orang baru ke kampung kita, ke tempat kita, tinggal kita. Kaget, kagum, takjub. Wih, mantap sekali. Nah, akhirnya terbawalah oleh arus. Terbawa arus, dah hanyut. Hanyut tinggallah iman tadi. Dulu ada gafatar. Saya sudah jumpa dengan gafatar di kantor. Datang dia. Kenapa belum sholat? Sekarang Pak Ustadz, sholat itu belum wajib. Sekarang ini masih periode Mekah. Kok periode Mekah? Karena belum aman negara kita ini. Maka kami belum wajib sholat. Karena dulu ketika berada di Mekah, 10 tahun lamanya Nabi belum mengajarkan sholat. Belum mengajak umatnya sholat. Tahun ke-10 lah Isra Mi'rajnya Nabi baru. Berdalil Al-Quran juga, berdalil sejarah juga, berdalil hadis juga. Tapi kalau kita sudah punya basic akidah yang kuat, oh kita nampak, oh di sini celahnya, di sini salahnya, di sini kelirunya. Ada pengikutnya, banyak pengikutnya. Maka dia sampai kita salah dalam milik keyakinan. Adapun keyakinan yang lemah itu seperti kasajaratin khabisatin ijtusat min fawqil ardi wa ma laha min qarar, seperti pohon yang buruk dan akarnya tercabut. Pohon buruk ini seperti disebutkan oleh ulama tafsir, pohon anggur. Pohon anggur itu ketika dicabut satu kan menjalar ya, cabut batangnya itu, akar itu akan mudah tercabut. Kan disebutkan oleh Allah yang dicabut akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tegak sedikit pun. Itulah perumpamaan. Jadilah kita seperti pokok kurma yang dapat mencerahkan dan dapat memberi buah kapan pun kita inginkan. Dan next, salah dalam akidah. Apa akibatnya kalau salah? Terjatuh kepada perbuatan syirik seperti mendatangi dukun atau paranormal, pesugihan, sesajen, percaya kepada jimat dan lain-lain. Di kampung saya itu, tak saya sebutkan nama kampungnya, setiap datang hari Ramadan, bulan puasa Ramadan, disembelihlah kerbau dan kepalanya itu diberi tumbal ke penunggu sungai. Jadi kepalanya disembelih, jadi dicampakkan ke sungai. Tujuannya adalah untuk memberi makan penghuni sungai. Jantung hatinya dibuang ke hutan untuk memberi makan hantu hutan belantara. Jadi rupanya dalam keyakinan sebagian orang, jin itu makan daging juga. 6, 7, 8 8.000. 8.000. Penjelasan tentang dan dampaknya. Bunda, tolong dimatikan sebentar ya. Oke, baik. Kemudian terjatuh kepada paham Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah, Jahmiyah, Murji'ah, Khawarij, Ibadiyah, Bahaiyah. Apa sih Ustaz yang Ustaz sebutkan itu? Insyaallah poin yang kedua ini akan kita bahas pada pertemuan yang ke-10. Ke-9. Kemudian yang ketiga, keluar dari Islam jika sampai mengingkari perkara yang sudah daruri, yang sudah darurat, seperti mengingkari ayat-ayat Quran. Ada di sini mengingkari jin. Jin itu nggak ada Ustaz. Ada yang mengingkari jin, anak-anak nampak. Kalau ada orang mengingkari jin, berarti dia mengingkari ayat suci Al-Quran. Oke, kemudian mengaku jadi nabi. Sampai ya kita belajar agama, mengaku jadi nabi. Dapat wahyu, dapat pula wahyu katanya.
mengaku malaikat Jibril dapat wahyu. Ditengokkannya kepada pengikutnya. Nah, dan utusan Allah dan lain-lain. Karena Nabi wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad adalah penutup dari segala nabi. Oke? Next, Ustaz. Terakhir. Nah, apa hukum tidak berakidah? Imam Zahid Al-Kautsari, ulama yang menjadi wakil Masyikhah Turki Utsmani terakhir yang berada di Turki. Dalam kitab yang berjudul Al-Mazhabiyah Qantaratun Al-Diniyah. Orang yang tidak bermazhab itu, yaitu bermazhab akidah, adalah jembatan menuju orang tak beragama. Jadi tak bermazhab itu seperti digambarkan orang yang berada di jembatan yang menuju atau di ujungnya tidak beragama. Kenapa? Karena nanti tak mengakui guru, tak mengakui ulama-ulama yang datang sebelum gurunya, dan bisa jadi tak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kemudian yang kedua, Syekh Ramadan Al-Buti menulis kitab Al-Mazhabiyah. Mazhab itu ada 3. Ada namanya mazhab fikih. Ada 4 imamnya. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Lagi mazhab akidah. Mazhab akidah ada 3 ulamanya. Kemudian paling tua Imam Tahawi, Al-Maturidi, kemudian Asy'ari. Kemudian pada tasawuf ada 2 ulamanya, imamnya yang populer. Imam Junaid Al-Baghdadi abad kedua, abad ketiga Hijriah, Imam Al-Ghazali abad ke-5, abad ke-6 Hijriah. Itulah mazhab. Ada mazhab fikih, ada mazhab akidah, dan ada mazhab tasawuf. Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah sedikit muqaddimah atau pengenalan dasar ilmu akidah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan, boleh melalui Ustaz Anam atau ditulis nanti dibacakan atau bagaimana, terserah. Saya kembalikan ke Ustaz Khairul Anam. Fadhol. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Wandi atas ilmu-ilmunya, pencerahannya. Ya, sangat luas sekali ya, tadi sudah dijabarkan sama beliau. Sekarang kita berikan kesempatan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini sudah ada masuk pertanyaan. Saya baca. Baik, Fadhol. Yang pertama dari Ibu Diah Bandung. Izin mengajukan beberapa pertanyaan Ustadz. 1. Seberapa besar iman mempengaruhi perilaku seseorang dibanding dengan lingkungan? Yang kedua, bagaimana menyeimbangkan kedua faktor tersebut agar seseorang bisa tetap istiqomah dalam kebaikan? Ketiga, bisakah kita mengukur iman dan bagaimana caranya? Oke, baik. Silakan, Ustaz. Ya, seberapa besar pengaruh iman ya, atau iman mempengaruhi perilaku seorang dibanding dengan lingkungannya. Nah, iman itu bisa mempengaruhi seorang 100%. Orang yang kuat imannya sudah basic, yang tadi sudah kokoh, sudah paham dengan akidahnya, sudah paham dengan fikihnya, dimanapun dia tinggal tak akan pengaruh. Buktinya, kita perlu bukti kan? Perlu contoh. Ketika Bilal bin Rabah sudah masuk cahaya iman ke dalam dirinya. Sebelumnya belum masuk cahaya iman. Setelah cahaya iman itu masuk dalam dirinya, karena iman ini diibaratkan seperti cahaya, yang fungsi cahaya adalah menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Apa yang berlaku ketika tuannya mencambuk Bilal bin Rabah di tengah panas terik panas, dan ditimpakan batu di atas dadanya, dan tujuan hanya mengucapkan Lata, Manat, Uzza. Tapi ternyata karena imannya sudah kokoh, sudah masuk dalam sanubarinya, dia mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Tak bergeming sama sekali lingkungan itu. Nah, ini tentu berlaku bagi orang yang sudah kokoh imannya. Maka pengaruh lingkungan itu tidak akan berlaku padanya. Tetapi orang yang lemah imannya, Islam sekedar Islam, kemudian dia tak sholat, tak paham ilmu agama, itu pengaruh lingkungan akan sangat besar sekali. Dalam hadis sebutkan, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap yang lahir itu fitrah.
fa abawahu, maka orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang membuat dia beragama Yahudi, wa yunassiranihi, yang membuat dia beragama Nasrani, wa yumajjisanihi, yang membuat dia beragama Majusi. Itu kalau belum ada iman. Tapi kalau sudah ada iman, insyaallah taala. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Mudah-mudahan dapat terjawab. Jadi seperti apa sebesar apa perbandingannya? Tengok kepada orang tadi. Kalau orang itu sudah kuat imannya, tak akan bergeming. Tapi kalau tidak memiliki pengetahuan, maka pengaruh lingkungan itu akan sangat besar sekali. Macam ini contoh satu lagi. Orang anak-anak remaja. Ada anak-anak remaja ketika bergaul dengan orang baru atau lingkungannya, dia akan mudah terikut. Tapi ada anak remaja yang sudah sekian lama bergaul, dia tak terpengaruh sama sekali dengan lingkungannya. Kenapa? Karena bisa jadi sudah diberi didikan oleh orang tuanya. Ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk, ini boleh, ini tak boleh, ini benar, ini salah. Maka dia bisa ada barometer dalam melakukan sesuatu. Lalu bagaimana menyeimbangkan keduanya, Ustaz? Faktor keduanya. Menyeimbangkannya itu dengan cara kita mempelajari ilmu agama tadi. Kalau kaitannya dengan keyakinan, belajarnya ilmu akidah. Kalau berkaitan dengan lingkungan keluarga, itu fikih keluarga. Nah, bagaimana supaya kita tetap istiqomah? Ya, istiqomah kita terus menghidupkan ritual-ritual ibadah, dan jangan lupa terus mempelajari atau belajar ikut taklim dengan orang-orang yang sepemahaman dengan kita. Insya Allah dengan istiqomah begitu, maka iman itu akan terawat. Karena iman itu ada ujian iman itu pasti akan berlaku pada setiap orang. Kemudian, yang ketiga tadi, bisakah kita mengukur iman dan bagaimana caranya? Bisa. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya, kita tak boleh mengukur iman orang, nanti marah orang dengan kita. Caranya ukur iman kita. Kalau hati kita mudah tergerak untuk salat di masjid, berarti iman kuat. Kalau hati kita mudah tergerak untuk membantu orang, berarti iman kita kuat. Kalau hati kita tergerak untuk beramal soleh, berarti iman kuat. Itu caranya. Tapi kalau tak tergerak ketika Allahu Akbar, hayal salat, hayal falah, kata muazzin, tapi tak bergeming sama sekali. Kata muazzin, tak bergerak. Karena di dalam Al-Quran sebutkan Al-Anfal ayat 3. Ya ayyuhallazina amanu innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wujilat qulubuhum. Ketika orang beriman itu ingat dengan Allah, bergetar hatinya. Ingat Allah, disebutkan dikumandangkan azan, wujilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah imannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah dia bertawakal. Jadi bagaimana cara mengukurnya? Lihat amaliyah dia. Bagaimana amalnya? Bagaimana amal seorang? Mudah dia untuk melakukan kebaikan atau semakin sulit? Kalau susah dia melakukannya, berarti imannya sudah mulai melemah. Mesti diperbarui. Bagaimana caranya? Jaddidu imanakum, perbaruilah iman kalian, bita'ati wa julusi solihin, dengan ketaatan beramal soleh dan duduk dengan orang-orang yang soleh, duduk bermajlis. Insyaallah taala iman kita akan semakin kuat nanti. Mudah-mudahan. Mungkin itu Ustaz. Fadhil. Yang kedua. Ya, berikutnya ini dari Ibu Rantini. Izin bertanya Pak Ustadz, pernah saya membaca seorang yang soleh imannya kuat, hafalannya banyak, tetapi ketika meninggal dalam kondisi yang tidak beriman, su'ul khotimah. Mengapa bisa sampai seperti itu Pak Ustadz? Kenapa? Kemana keimanan yang dulu pernah ada? Ya, oke, baik. Ini pertanyaan sangat menarik ya. Dan pertanyaan ini berkaitan dengan qada dan qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketetapan Allah tak ada yang tahu seperti apa. Tapi kita diberi akal oleh Allah untuk merawat iman kita semampu kita. Jadi iman itu mesti dirawat, jangan sampai dibiarkan saja. Macam bunga itu kalau dia mau hidup mesti disiram.
mesti diberi pupuk, mesti disemprot dengan dengan zat-zat kimia supaya hewan-hewan ataupun lalat ataupun ulat tidak memakan daun-daunnya. Iman itu pun demikian. Iman itu banyak yang menggerogoti. Banyak ulat-ulat yang akan memakannya. Jangan bayangkan ulat yang seperti daunnya. Ulat di sini maknanya banyak orang yang memberikan subhat kepada kita, yang buat kita ragu. Maka iman itu mesti dirawat. Jangan sampai iman itu lepas dan sampai iman itu kendor. Tapi ketika kita sudah rawat, kita kendor, kemudian terlepas juga, maka itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berlaku seperti itu, ada. Tetapi kebanyakan orang yang mampu menjaga imannya itu, dia membawa imannya dalam keadaan kematian. Maka itulah doa Nabi itu, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik, kokohkanlah hati kami ini. Karena yang berpindah tadi itu imannya tadi. Ya musarrifal qulub, ini doa yang mesti kita baca ya. Kalau bisa habis solat itu kita baca, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, kokohkanlah hati kami ini. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sarif qulubana ala ta'atik. Satu lagi ada doa yang kedua, yang tadi ini yang kedua. Doanya adalah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami ini dengan penutupan yang baik. Jangan tutup usia kami dengan penutupan yang buruk. Mudah-mudahan dengan senantiasa banyak berdoa kepada Allah, Allah hindarkan kita dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, amal kita itu ditentukan pada penutupnya. Al-a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan pada penutupnya. Maka semakin bertambah usia kita, seharusnya semakin sadar, semakin paham bahwa kita mesti menutup usia kita dengan penutupan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Soal nanti ini akan kita bahas pada pembahasan yang ketiga, pengaruh iman terhadap malaikat. Ada pengaruhnya nanti. Baik, selanjutnya Ustadz izin bertanya, tadi disampaikan bahwa menurut ilmu agama itu perlu bersanad. Bagaimana memahami dan mengamalkan ini dengan benar? Karena ada orang-orang yang memahami seperti ini justru membuat mereka tak mau menerima nasihat dan mendengarkan ilmu agama selain dari orang-orang tertentu. Apakah memang demikian pengalamannya Ustadz? Pengamalannya Ustadz? Turun. Ya, saya paham ya arah pertanyaan ini kemana. Ya baik. Bersanad itu perlu. Nah, bersanad ada yang tertulis, dapat ijazah, ada yang secara lisan. Kita sekarang ini belajar dengan saya itu secara tidak langsung sudah bersanad. Kenapa bersanad Ustadz? Karena saya dapat ilmu dari guru saya. Guru saya dari guru saya. Maka sesungguhnya ketika kita belajar dengan guru, maka itu sudah dinamakan bersanad. Tapi ada orang yang justru buat mereka itu tidak mau memberi nasihat. Karena ada orang yang memahami seperti ini justru membuat mereka tak mau menerima nasihat, mendengarkan ilmu agama. Nah, selalu disampaikan atau dinasihatkan oleh guru-guru kami, lautan ilmu itu sangat luas. Lautan ilmu sangat luas. Kalau kita baca biografi Imam Al-Bukhari, luar biasa Bunda. Imam Al-Bukhari itu gurunya untuk mencari satu hadis saja, dia mau berjalan 2 bulan perjalanan. Menempuh 2 bulan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis. Dia tak pandang-pandang guru. Karena guru itu selagi dia membaca Al-Quran hadis mesti kita terima. Kalau ada orang menutup diri, kecuali aliran sesat ya. Dia belajar ke Syiah, belajar ke Mu'tazilah, belajar ke liberal, belajar ke Bahaiyah, belajar ke Ibadiyah, itu ya tidak. Kita belajar ke komunisme, tidak ya. Ini tentu belajar orang-orang yang masih mengajarkan Al-Quran dan masih mengamalkan hadis dan dari pendapat-pendapat ulama terdahulu. Maka itu tak boleh kita menutup diri. Kalau ada orang seperti itu, berarti dia sedang mengkerdilkan dirinya. Efeknya apa nanti? Selain yang dari guru dia salah. Selain apa yang disampaikan oleh ustadznya tak benar. Selain yang bersumber dari guru-gurunya itu sesat. Jangan. Itulah yang membuat kita ekstrim.
Jangan sampai kita ekstrim. Kalau es krim boleh makan es krim, tapi ekstrim yang tak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bagaimana pengamalan mereka? Apakah memang demikian pengamalan? Tidak demikian. Jadi mereka itu telah menutup diri dari ilmu agama yang sangat-sangat luas ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Wandi. Ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Mumpung masih ada waktu 6 menit. Boleh langsung, boleh ditulis. Ya, sepertinya sudah ya. Alhamdulillah. Jadi ilmu akidah itu sangat penting sekali ya, Ustaz. Baik. Semoga menjadikan kita semakin kuat imannya dan bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu akidah dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Semakin kokoh keimanan kita dan semakin meningkat amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Wandi Bustami atas waktu dan ilmunya. Semoga dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Bapak Ibu semuanya juga terima kasih yang sudah hadir bersama kami. Semoga kita semuanya mendapatkan barokah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita ketemu lagi besok ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.